Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak dosen yang terhormat dan juga teman-teman kelas A3 yang saya banggakan, pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada semester 7 ini dengan baik tanpa ada halangan yang begitu berarti. Untuk itu mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan bacaan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Pada Bapak dosen yang terhormat, perkenankan saya Dwi Muhammad Rahim, NIM 22811301371 dari kelas A3 semester 7 PJJ-PAI UIN SSC. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah video refleksi sebagai pemenuhan tugas, yaitu tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah praktek ibadah. Pada kesempatan ini tugasnya berupa membuat video refleksi pribadi terkait tema ibadah dan karakter diri. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya melaksanakan salah satu ibadah tertentu, ada toharoh, sholat, puasa, dan zakat. Pada kesempatan ini saya mengambil tema yaitu sholat. Kenapa saya mengambil tema sholat? Karena contoh yang paling mudah yang setiap hari kita laksanakan, ibadah wajib yang dilaksanakan semua umat muslim setiap hari itu adalah sholat. Itu contoh yang paling mudah yang saya ambil untuk tema kali ini. Nah, sholat selain sebagai ibadah, sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, bahwa kita wajib menyembahnya, tentunya juga memiliki pengaruh terhadap diri sendiri atau terhadap terhadap karakter setiap manusia yang melaksanakan sholat ataupun yang tidak melaksanakan sholat. Yang pertama, contoh karakter yang terbentuk dari sholat yaitu adalah bisa membentuk kedisiplinan. Contoh sholat subuh. Sholat subuh itu waktu pelaksanaannya adalah pagi sekali. Nah, dengan itu kita akan terbiasa untuk melaksanakan bangun pagi, melaksanakan sholat sebelum melaksanakan aktivitas atau ibadah-ibadah lainnya. Nah, di situ salah satunya yaitu dengan bangun pagi melaksanakan sholat subuh baik secara mandiri ataupun secara berjamaah, itu akan mengubah sikap kita yang tadinya mungkin bermalas-malasan untuk bangun pagi, akan lebih disiplin untuk bangun pagi. Selain itu, sholat itu ternyata juga menyehatkan. Berdasarkan penelitian para ahli kesehatan bahwa sholat itu mempunyai efek yang menyehatkan bagi tubuh manusia. Dan itu juga pengalaman pribadi saya, ketika saya melaksanakan sholat itu juga badan terasa lebih segar daripada sebelum melaksanakan sholat. Yang selanjutnya, sholat itu membawa manfaat, contohnya bisa lebih mengontrol emosi kita. Contoh ketika saya masih dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang butuh pemikiran yang cukup berat. Nah, terkadang beberapa kali saya berpikir keras, saya mengejar waktu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang saya laksanakan tanpa mengingat waktu. Waktu sholat duhur saya lanjutkan saja untuk pengerjaan, selama waktu sholat belum habis saya masih
seringkali nanti saja sholatnya. Nah, ternyata setelah saya praktekkan ketika waktunya sholat, pada saat kita bekerja ada jeda jam 12 katakanlah sholat zuhur, itu ketika kita dalam pekerjaan mungkin masih sangat sulit untuk mencari solusi. Ketika kita sholat, setelah sholat alhamdulillah jiwanya lebih tenang, hatinya lebih tenang, dan ide-ide ataupun jalan keluar dari permasalahan-permasalahan pekerjaan ternyata bisa terselesaikan dengan sendirinya setelah melaksanakan sholat. Dan otak kita lebih fresh ketika setelah melaksanakan sholat daripada sebelum melaksanakan sholat. Selain itu, sholat juga membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai wujud terima kasih kita, sebagai wujud penghambaan kita, yaitu dengan sholat. Kemudian guru saya juga pernah mengatakan bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim atau setiap umat Islam. Ketika kita setiap hari secara tertib melaksanakan sholat, maka satu kali saja kita terlambat untuk tidak melaksanakan sholat, itu hatinya itu akan sangat merasa kehilangan. Diibaratkan seperti ini, ketika kita setiap hari kerja, katakanlah orang-orang yang kerjanya itu dibayar harian setiap hari kerja, maka setelah kerja itu mempunyai pengharapan untuk mendapatkan sebuah gaji. Nah, ketika setiap hari kerja, katakanlah 1 minggu 6 hari kerja, terus 1 hari itu tidak melaksanakan kerja, maka akan merasa kehilangan gaji 1 hari. Begitupun juga sholat. Ketika setiap hari kita melaksanakan sholat 5 waktu 1 hari, ternyata ada 1 sholat yang tertinggal, itu kita juga akan merasa kehilangan. Nah, ketika sudah terbiasa melaksanakan, maka akan merasa kehilangan 1 kali saja tidak melaksanakan. Kemudian yang lain, percaya ataupun tidak, pengalaman pribadi saya ketika saya mempunyai sebuah permasalahan yang cukup berat untuk dipecahkan, dan mungkin pada waktu itu kondisi sholat saya berantakan, sholat yang di akhir waktu, sholat yang kadang qadha dan lain sebagainya. Itu ternyata ketika kita benar-benar diperbaiki sholat kita, kualitas sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kita. Jadi ada kalimat, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Saya mempercayai itu, saya mempercayai kalimat itu, dan itu benar-benar terjadi kepada saya, benar-benar terjadi kepada saya dalam kehidupan sehari-hari saya. Ketika mungkin saya merasa hidup saya berantakan, dan saya mengoreksi diri saya, apakah sholat saya sudah benar, apakah sholat saya hanya menggugurkan kewajiban. Nah, kita khususnya saya itu akan mengoreksi diri saya ketika saya masih hidupnya masih belum katakanlah masih berantakan. Saya mengoreksi kualitas ibadah saya, kualitas sholat saya. Nah, disitulah Allah akan memberikan dan memudahkan semua urusan kita. Yang selanjutnya, bahwa sholat itu merupakan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang sering kali diucapkan atau disampaikan oleh kiai saya atau guru saya. Nah, itu benar-benar terjadi. Kenapa? Karena dengan sholat itu Allah akan menuntun kita dalam perbuatan keseharian kita, dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, itu akan dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang rajin melaksanakan sholat tapi masih melaksanakan kegiatan atau perbuatan keji dan mungkar? Nah, kita nggak boleh langsung memvonis itu nyatanya sholatnya rajin tapi masih melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, jadi kita lihat lagi bagaimana kualitas ibadahnya, bagaimana kualitas sholatnya, apakah sudah benar-benar bagus atau belum. Nah, dengan melaksanakan sholat, insya Allah sedikit demi sedikit hal-hal positif akan kita dapatkan, akan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan sholat. Semoga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat secara baik dan bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan manfaat, tapi benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan sebagai refleksi pada kesempatan kali ini. Tentunya dalam saya menyampaikan masih banyak kekurangan, kesalahan. Mohon bimbingan dari Bapak dosen ataupun pemirsa semua. Apabila ada salah kata boleh dibetulkan melalui komen atau mungkin bisa jabri langsung kepada saya. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.